surat edaran yang disampaikan oleh gubernur, memang kan kebijakan mengirim anak berperilaku khusus. Yang kontroversial lagi itu adalah bahwa aturan atau kebijakan mengirim anak ke barak TNI itu tidak melibatkan atau tidak menyertakan pelaku pendidikan yang primer, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Ratu Glowers, ini kita ada back sound nih ya. Lagi latihan nari karena kita di sekolah. Hai to Glowers, jumpa lagi dengan Miss Weda. Kali ini kita punya narasumber yang spesial banget loh, Mr. Taufik. Mr. Taufik adalah Kepala Bidang Pendidikan di Sekolah Nasional Plus Tunas Global. Nah, apa sih yang mau kita bahas kali ini ya, Mr. Taufik? Yap, apa ini yang mau kita bahas ini? Yang lagi trending ya, lagi viral di dunia pendidikan tentang barak militer itu. Gimana? Itu viral loh, pro kontranya tuh banget gitu loh. Ya kalau kita lihat ya, kebijakan Gubernur Jawa Barat ya, yang biasa ya disapa KDM, Kang Deddy Mulyadi, ini kalau yang menyentuh langsung ke sekolah itu sedikitnya ada 4 ya. Yang pertama terkait dengan polemik ijazah di sekolah-sekolah swasta kan ya. Ijazah yang ditahan lah, ada bahasa ditahan. Terus juga yang kedua itu terkait dengan larangan untuk studi banding. Atau apa outing class atau field trip apa itu atau apalah ya. Gitu. Jadi yang ketiga itu terkait dengan pelaksanaan wisuda, pelepasan. Oh ini heboh nih di mana-mana ya. Terutama orang tua. Nah, betul. Karena kebijakan itu berada di hampir di ujung tahun ajaran. Nah, di mana kalau untuk sekolah negeri mungkin aman ya. Artinya aman itu tidak ada pilihan lain untuk tidak melaksanakan itu ya. Tapi kalau untuk swasta yang ada hubungannya dengan orang tua siswa itu agak sedikit terjadi pro kontra. Dan ini menyebabkan sekolah-sekolah ini lagi bingung nih ya dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Yang keempat, nah terkait yang mau dibahas tadi yang ditanyakan terkait dengan membarakkan anak-anak yang dalam tanda kutip katanya berperilaku khusus atau umumnya orang menyebut nakal. Nah, jadi kita mau bahas yang mana nih? Ya, terutama yang ini dulu sih, Pak, yang di anak-anak di barak militer. Karena kan untuk Kota Depok sendiri ternyata pendaftaran itu sudah ada. Sudah ada. Dan itu usia dari 13 sampai 15. Berarti kan usia SMP ya? Ya, karena kenapa tidak SD? Kenapa tidak dari SD? Atau kenapa tidak di SMA? Kenapa di SMP gitu? Itu cukup menarik juga. Dan yang sudah terlaksana kan yang dari daerah Purwakarta itu dan Bekasi juga. Ya, itu kan juga SMP gitu. Ya, kalau kita melihat pergubnya atau surat edaran yang disampaikan oleh gubernur, memang kan kebijakan mengirim anak berperilaku khusus ini memang dari SMP ya. Jadi SD belum. Jadi SD. Nah, tapi kita tidak tahu ya, karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini berubah-berubah nih ya. Ada berubah-berubah itu dalam pengertian, contohnya dalam konteks peraturan terkait barak TNI, mengirim anak ke barak TNI, wisuda dan studi tour itu kan dalam rentang waktu yang tidak sampai 1 minggu itu ada perubahan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Pemprov Gubernur Pemprov Jawa Barat gitu ya. Jadi kalau saya melihat peraturan yang dikeluarkan terkait dengan barak TNI memang khususnya untuk SMP dan SMA ya. Jadi mulai dari SMP SMA. Jadi tidak SD memang. Memang tidak SD ya. Betul. Nah, to Glowers, ini kita ada back sound nih ya. Lagi latihan nari karena kita di sekolah dan walaupun sudah pulang memang masih aktif sih gitu. Nah, kembali ke yang tadi, memang dimulainya dari SMP, tidak di SD. Mungkin tapi banyak nih Pak, dari orang tua itu kalau lihat di komenan itu kan nanti anak nggak punya ruang bermain, nanti secara psikologis apa ada guru BK-nya di sana, apa mereka belajar, karena proses itu kan 2 minggu ya. Dan apakah
apakah berdampak dari 2 minggu itu, terus ketika mereka sudah kembali ke rumah gitu, lalu untuk pembiayaan bagaimana? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kita mau membahas respon orang tua, kita harus melihat dari 2 sisi ya. Karena begini, karena orang tua itu terhadap kebijakan mengirim anak berperilaku khusus ke Barak TNI itu ada 2 respon orang tua ya. Nah, jadi kalau dikelompokkan itu ada 2. Yang pertama, orang tua menyetujui itu. Bahkan tidak sedikit orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dikirim ke Barak TNI ya. Lalu yang kedua, ada juga orang tua yang tidak setuju juga dengan dikirim dengan Barak TNI ya. Jadi kalau kita melihat respon orang tua ada 2 hal itu ya. Nah sekarang terhadap orang tua yang menarik adalah respon orang tua yang sepakat dengan KDM, lalu juga bahkan berinisiatif untuk mengirimkan anaknya ke Barak TNI. Ini kan multi tafsir ya. Kalau kita lihat, coba apa alasannya? Yang pertama, alasan itu kan satu mengindikasikan orang tua memang tidak sanggup lagi untuk mendidik anak. Iya, udah nggak mampu mendidik mereka di rumah. Padahal asal muasal pendidikan awal itu dari rumah. Betul. Jadi ini kan sudah tidak sanggup mendidik sehingga mereka ingin mengirim anaknya ke Barak TNI. Terus yang kedua, ada orang tua yang mengirimkan itu karena dapat rekomendasi dari guru BK sekolahnya. Jadi seperti itu nih yang terjadi di orang tua ya. Jadi kita harus memahami bahwa kebijakan KDM ini masih menjadi sebuah polemik, bukan hanya di tingkatan stakeholder pusatnya, bahkan juga terjadi polemik juga di antara orang tua itu sendiri gitu ya. Iya. Dan kalau yang saya lihat gini Pak, ini tidak jauh melebihi yang pembahasan tentang anak dimasukkan ke barak militer ini, jauh melebihi tentang pelepasan anak, wisuda, terus jauh melebihi yang masalah field trip. Karena kan berita itu sangat berkembang ya. Ada sih beberapa kali itu saya tanya ke teman saya, kebetulan yang juga memang saya anggap kompeten lah dalam hal ini dan sangat umum. Saya tanya, setuju nggak kamu kalau anakmu dimasukin ke barak militer? Wah, kalau itu mah nggak perlu lah. Kenapa? Anak saya malah saya masukin sekolah berasrama. Karena kan tujuannya sama gitu. Oh iya, anak saya udah dari SMP, SMA berasrama terus gitu. Kan tujuannya sama gitu. Mungkin maksudnya adalah supaya anak melatih kemandirian gitu. Nah, selain itu juga pernah nih SMP Nasional Plus Tunas Global juga mengadakan semacam field trip ya, pramuka sih sebenarnya, kegiatan pramuka dan LDKS lebih tepatnya. Itu didampingi oleh TNI Angkatan Darat, mereka yang pelatihnya. Dan kalau dibilang semi militer mungkin iya Pak, gitu. Karena pada saat itu pelatihan bangun pagi, pembiasaan makan bersama, mereka harus berbagi. Mungkin yang saya bayangkan adalah pola itulah yang diterapkan di sana, gitu. Cuma yang saya ini bagaimana dengan pembelajaran kelasnya gitu kan, 2 minggu loh. Oke. Ini saya mau melihatnya dari sisi pendidikannya ya, dari dari filosofi yang dibangun oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro ya. Saya akan bahas dari situ ya. Jadi kalau kita merujuk kepada fundamental pendidikan Indonesia, itu Ki Hajar Dewantoro itu sudah menyampaikan bahwa pusat pendidikan ya, atau 3 pilar pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah rumah, dalam hal ini orang tua. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi ini yang menjadi polemik itu di situ, karena kami para pelaku pendidikan yang sudah berjalan selama ini itu bahwa pelaku pendidikan ini mengacu kepada nilai-nilai yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi berpusat kepada 3 ini, rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah sekarang dengan adanya kebijakan KDM
Ini nambah satu pilarnya nih. Jadi 4 pilar ini. Jadi rumah, sekolah, masyarakat, dan TNI jadinya. Nah, kan jadi 4 tiang jadinya ya. Betul. Jadi itu yang yang menjadi permasalahan yang berkembang di masyarakat gitu ya. Nah, di sisi yang lain, kebijakan KDM itu merupakan fakta di lapangan bahwa anak-anak generasi yang dihasilkan oleh Tripusat ini itu gagal. Ya, artinya kan kalau ada anak yang dikirim ke Barak TNI itu artinya kan anak tersebut tidak berhasil dididik di rumah. Jadi dalam lingkungan keluarga itu tidak terjadi sebuah situasi yang menumbuh kembangkan sikap dan karakter baik anak. Terus di sekolah, ini juga dengan adanya anak yang berperilaku khusus itu, artinya sekolah juga tidak berhasil untuk membuat sebuah kondisi di mana anak itu tumbuh keterampilannya, terus juga tumbuh kecerdasannya, termasuk karakter positifnya. Lalu masyarakat sudah tidak bisa diandalkan lagi karena anak-anak itu tumbuh di sebuah masyarakat yang secara moral mungkin tidak sehat untuk anak berkembang. Sehingga KDM itu melihat ini secara praktis saja. Lah kalau 3 pusat ini sudah tidak sanggup, terus siapa lagi? Maka KDM mengambil kebijakan yang ekstrim, yaitu mengirim anak ke Barak TNI. Memang kontroversialnya itu selain apa yang dilakukan KDM itu tidak sesuai dengan Tripusat tadi, yang kontroversial lagi itu adalah bahwa aturan atau kebijakan mengirim anak ke Barak TNI itu tidak melibatkan atau tidak menyertakan pelaku pendidikan yang primer, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Nah, kalau kita lihat dasar hukum dari kebijakan KDM itu, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tahun 2005, lalu juga ada peraturan pemerintah. Lalu setelah undang-undang dan peraturan pemerintah ini langsung ke provinsi. Jadi tidak ada produk legal, produk hukum dari kementerian yang dipakai gitu ya. Kementerian dalam ini Kementerian Pendidikannya. Jadi ini akhirnya kalangan akademisi bersuara. Gitu. Harusnya pendidikan itu tetap dikembalikan menjadi ranah Kementerian Pendidikan. Kalau hal yang dirasa teknik KDM ini bagus, bisa saja nanti itu menjadi sebuah program nasional gitu ya. Nah, yang selama ini keikutsertaan TNI dalam pembentukan karakter kan seperti yang dicontohkan tadi di SMP Tunas Global ya. Artinya ada agenda seperti LDKS tadi ya, latihan dasar kepemimpinan sekolah. Itu kita mengundang TNI sebagai bagian dari guru atau bagian dari pelatih dalam program yang dikemas sekolah ya. Kalau ini kan tidak, yang dilakukan KDM kan tidak. Artinya sekolah sudah tidak diikutsertakan, sudah langsung diikut ke Barak TNI. Jadi menjadi sebuah program provinsi jadinya. Nah, jadi ini yang menjadi polemik banyak berikutnya. Yang potong kompas iya, betul, aturannya ya, tahapan-tahapannya. Jadi di satu sisi KDM itu memperlihatkan kepada kita tentang ketidakberhasilan dari 3 pilar tadi, tapi di satu sisi yang dilakukan KDM itu juga banyak hal yang dari sisi kepatutan dalam membuat kebijakan itu perlu dipertanyakan. Sehingga ini kalau dilihat ya, ini kalangan akademisi banyak yang kurang setuju ya. Termasuk juga yang terakhir kan ada KPAI ya. KPAI pun juga menemukan bahwa anak-anak yang dibarakkan ke TNI itu juga ada anak yang berapa persen itu yang tidak tahu kenapa dia harus dibawa ke Barak TNI kan gitu ya. Akhirnya kan berseteru antara KDM dengan KPAI. Belum lagi KDM dengan para akademisi ya, bahwa para akademisi itu berharapnya Tripusat inilah yang harus diperkuat gitu ya, sekolah, rumah, sama masyarakat ya. Jadi sementara KDM sudah melihat faktanya, sudah melihat 3 pilar ini sudah nggak kuat, roboh semuanya, berdiri tegak tiang Barak TNI sekarang. Iya. Jadi mungkin bikinnya itu apa seperti yang pernah dibuat oleh
SMP Tunas Global mungkin baiknya ya. Jadi kembalikan ke sekolah, dimasukkan ke dalam program sekolah. Betul. Jadi kalau kita mau bicara ideal normalnya memang harusnya seperti itu ya. Dan sebenarnya banyak ya di sekolah-sekolah itu otomatis banyak kan ada orang tua juga yang mengetahui hal itu gitu. Ya, jadi memang kalau mau mengacu kepada nilai yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantara, memang harusnya kita memperkuat 3 ini ya. Jadi tidak membuat tiang baru gitu loh ya. Jadi tidak membuat tiang baru, jadi kita memperkuat tiang 3 pilar itu. Maka sekarang ini ada jalan tengah yang ditawarkan oleh beberapa pihak gitu ya, yaitu adanya pendekatan yang sifatnya itu pemulihan hubungan, mengaktifkan dialog, begitu kan ya, restoratif justice ya, jadi keadilan restoratif ya, jadi menyelesaikan permasalahan anak yang dalam tanda kutip berperilaku khusus itu dengan cara-cara pemulihan hubungan pihak-pihak yang terlibat, terus adanya dialog yang dimunculkan. Karena begini, kadang kita berpikir pendidikan itu baik-baik saja, murid penuh, kelas berjalan teratur, jadwal rapi, ujian lancar, tapi target kurikulum tercapai. Target kurikulum tercapai, tapi kadang banyak yang tidak concern, tidak aware, tidak sadar bahwa sistem itu dibuat untuk mengatur, bukan untuk mendengarkan. Iya. Jadi kita menganggapnya seperti itu, kita melihat baik-baik saja nih. Tapi sebenarnya sistem yang kita buat selama ini tuh lebih banyak mengatur, tidak mendengarkan. Padahal dalam prinsip mendidik, untuk anak-anak yang usianya itu 13 tahun ke atas, itu perlakuan guru kepada muridnya itu harusnya sudah perlakuan sebagaimana dia temannya. Jadi berdialog terbuka seperti itu. Jadi kalau prinsip kan 7x3 ya. Betul ya. Kan ada dalam mendidik itu 7x3 ya. Ada teori 7x3 mendidik ya. Jadi 0 sampai 7 tahun itu anak adalah raja atau ratu ya. Jadi guru orang tua guru tuh benar-benar melayani, menggendong anak lari-larian segala macam. Servis banget kegiatan fisik ya, merayap segala macam lah ya. 0 sampai 7 tuh. Lalu 8 sampai 14 ya. Jadi 8 sampai 14 itu sudah mulai diterapkan disiplin, memasukkan disiplin. Jadi anak dalam tanda kutip adalah tawanan ya gitu ya. Nah, terus untuk yang 15 ke atas itu sudah pendekatannya anak adalah teman. Jadi memperbanyak ruang-ruang diskusi, ruang-ruang terbuka sehingga anak itu menemukan akses atau saluran untuk bisa menyampaikan unek-uneknya gitu ya. Nah, selama ini kan yang terjadi, kenakalan itu terjadi karena anak tidak menemukan ruang atau saluran yang mengakomodasi apa yang dipikirkannya gitu. Iya, jadi pelampiasannya kepada hal-hal macam-macam, ke narkoba, ke tawuran. Itu kan tawuran dan narkoba itu kan dalam rangka untuk mencari identitas atau jati diri ya. Mereka tidak menemukan salurannya itu. Ini jadi loh saya bisa loh, ini loh saya bisa pimpin pasukan loh, ini loh saya kuat loh. Ini loh gue jago loh secara fisik gitu kan, bisa mukul gitu kan. Makanya sekarang kan banyak nih akhirnya di Jakarta, Gubernur Jakarta menggunakan pendekatan Pak Pramono ya, menggunakan pendekatan anak-anak yang nakal itu dengan memperbanyak ruang terbuka tuh ya, memperbanyak ruang terbuka, terus juga memperbanyak event-event, perpustakaan diperpanjang masa bukanya segala macam, agar anak-anak itu bisa berekspresi di mana saja gitu. Ya kita lihat aja nanti mana yang efektif, lalu nanti pasti berharap pemerintah pusat dalam hal ini presiden sebagai pemegang amanah tertinggi itu bisa mengevaluasi cara mana yang lebih efektif untuk untuk menyiapkan Indonesia menjadi generasi emas, kan begitu katanya. Iya, 2045. Nah, 2045. Generasi emas. Tapi kan ini yang saking viralnya nih ya, karena kita bicara Jawa Barat ya. Sampai yang Pemkot Depok pun malah membuka, tapi nggak Pemkot Depok nggak menyuruh gitu loh. Ini kamu masuk, tapi lebih ke kalau yang saya lihat itu di Instagram ya Depok 24 jam, Info Depok, membuka pendaftaran dan sudah mulai berjalan tuh program itu. Kalau misalnya jika kan ya, nah misalnya Tunas Global gini, kok sekolah kalian nggak pernah kirim nih? Gimana Pak menjawabnya Pak? Ya,
kita bisa memahami apa yang dilakukan Pemkot itu dalam rangka satu garis komando ya, dengan komandannya. Kan komandannya Pemkot Depok ini kan KDM. KDM, iya. Jadi kita kebetulan beliau juga seringnya ke Depok gitu kan saat jadi apalagi sekarang gaya kepemimpinannya KDM kan gaya kepemimpinan yang memang sering turun ke lapangannya, bahkan sering ke kota atau kabupaten mana di Jawa Barat ya. Jadi bahkan beliau sampai bahwa apel pagi itu juga beliau itu lebih memilih beraktivitas di lapangan. Jadi kita harus melihat bahwa kebijakan Pemkot Kota Depok itu dalam rangka segaris dengan pimpinannya gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan sekolah tunas global gitu ya. Nah saya kira untuk sekolah tunas global harus memastikan sistem yang berjalan di dalam itu memastikan tidak ada anak yang memiliki perilaku khusus yang tadi itu ya. Dengan cara ya ini kan konsep sekolahnya sudah, kita kan sekolah keberagaman, sekolah inklusif, ruang sekolah, pojok-pojok sekolah ini sudah di setting, didesain sedemikian rupa agar terjadi dialog. Nah di Tunas Global itu juga anak-anak atau murid itu mudah untuk bercerita langsung dengan kepala sekolahnya. Orang tua itu juga mudah untuk bisa berdiskusi dan konsultasi dengan orang tua. Saya kira kalau ruang-ruang itu dibuka, terus juga prinsip-prinsip pendidikan itu dijalankan dengan baik, saya kira karakter anak itu tidak sampai terkategorikan harus dibarakkan begitu ya. Iya. Jadi begitu. Jadi kita memandang barak TNI itu kita nggak ke sana ya. Jadi artinya kita ingin menguatkan yang ada di dalam ini, memastikan pembelajaran sistem dan segala macam itu, memastikan anak tumbuh bukan dengan sekedar mengikuti aturan, tapi ada kesempatan ekspresi dia yang harus kita akomodasi sehingga anak tidak sampai punya kesempatan terbersit dalam pikirannya untuk berbuat hal yang dikategorikan perilaku khusus seperti narkoba, tawuran, atau hal-hal yang lain yang judi online segala macam seperti itu. Jadi cukup menarik ya tuh Glowers ya. Ternyata ini sangat viral dan sudah sampai Depok ya untuk program kegiatan ini, dan sebenarnya apa yang digagas itu sudah dijalankan gitu ya. Ruang-ruang. Jadi anak-anak tuh perlu sekali yang namanya ruang terbuka untuk berdiskusi gitu. Jadi berarti kan pola pengasuhan ini sudah sangat berbeda ya. Semuanya tuh berkembang. Anak-anak sekarang anak-anak global. Dia tidak hanya mencari pengetahuan di satu sisi, di satu bidang. Dia bisa mencari dari mana saja, dan akses untuk itu pun sudah sangat luas sekali gitu kan. Nah, to Glowers, mari kita bersama-sama tumbuh seperti Tunas sehingga menghasilkan yang terbaik untuk kehidupan masa depan. Sampai jumpa.